Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Gina Putri yang berdiri sebagai pihak pro. Mosi kita pada kali ini adalah pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat saat ini di status quo yang ada sekarang, sudah banyak sekali berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai mitigasi dan juga pencegahan virus COVID-19. Namun pada faktanya, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut tidak bisa bekerja dengan baik dan malah angka kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan adanya dua permasalahan di masyarakat. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat tentang seberapa berbahayanya COVID-19 dan bagaimana virus tersebut bisa menular dari satu individu ke individu yang lain. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman dari pemerintah itu sendiri secara mendetail kepada masyarakat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masyarakat tidak terlalu takut oleh virus ini dan tetap melakukan banyak aktivitas di luar rumah dikarenakan mereka tidak mengetahui siapa-siapa saja yang telah terinfeksi oleh COVID-19, misalnya lingkungan dari si pasien, riwayat perjalanan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada antisipasi dari masyarakat dari bahaya COVID-19 ini di ujung terhormat. Oleh karena itu, bagaimana caranya saya dari pihak pro sangat menyetujui pemerintah untuk membuka data pasien COVID-19, yang artinya adalah data secara general seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bekerja, riwayat perjalanan, dan lain sebagainya, untuk mengatasi dan menjawab dua permasalahan yang terjadi di status quo saat ini. Karena saya percaya kondisi ideal yang seharusnya ada adalah ketika masyarakat telah mengetahui data dari si pasien yang terinfeksi dan beberapa informasi lainnya, hal tersebut kemudian akan menjadi sebuah acuan dan pedoman bagi masyarakat lain untuk tidak sembarangan beraktivitas keluar rumah atau pergi ke suatu tempat yang sekiranya bisa membuat mereka terinfeksi. Pembukaan data pasien COVID-19 ini akan kemudian menjadi hal yang baik karena masyarakat akan lebih tahu dan lebih paham untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan mereka akan tertular oleh virus ini. Dengan itu, Dewan Juri terhormat, hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk mengurangi angka kasus COVID-19 di Indonesia. Tujuan kami dengan adanya pembukaan data pasien COVID-19 ini adalah sebagai informasi dan juga pedoman bagi masyarakat yang belum terinfeksi agar mereka dapat memiliki kesadaran, mengantisipasi dan juga berjaga-jaga dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar mereka. Dan hal tersebut akan dengan cepat dan efektif untuk mengurangi angka pasien COVID-19 di Indonesia. Mekanisme yang kami tawarkan adalah dengan pembukaan data pasien COVID-19 ini hanya membuka data-data mengenai riwayat perjalanan dan juga lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bekerja si pasien, tanpa membuka identitas lain seperti nama, usia, dan hal-hal substantif lainnya. Karena kami percaya adanya undang-undang yang mengatur dan menjaga kerahasiaan dari identitas si pasien seperti Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Praktik Rumah Sakit, dan juga Undang-Undang Etika Kedokteran. Dengan begitu, Dewan Juri hormat, pembukaan data pasien ini hanya meliputi riwayat perjalanan dan juga lingkungan bekerja atau lingkungan tempat tinggal. Sehingga hal tersebut tidak sama sekali melanggar dari undang-undang yang sudah ada, sehingga hal-hal yang kemungkinan akan ditakutkan oleh tim oposisi seperti pembentukan stigma negatif di masyarakat atas si pasien tidak akan terjadi karena si masyarakat tidak mengetahui identitas dari pasien secara mendetail. Dalam pidato saya kali ini, saya akan membawakan satu argumen tentang justifikasi, yaitu urgensi mengapa pemerintah sebagai entitas tertinggi di suatu negara berhak untuk membuka data pasien COVID-19 ini. Dewan Juri terhormat, argumen pertama dan layer pertama. Layer pertama, kami percaya bahwasannya hal tersebut merupakan hak pemerintah untuk membuka data pasien COVID-19 dikarenakan kami percaya pada dasarnya pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab atas penanggulangan kasus ini. Dewan Juri terhormat, kita bisa melihat bahwasannya berbagai kebijakan saat ini sudah tidak lagi relevan sebagai alat mitigasi dan pencegahan COVID-19 karena tidak ada dampak yang signifikan di dalamnya. Nah, dengan pembukaan data pasien COVID-19 ini, kami percaya hal tersebut akan
menjadikan inovasi dan juga terobosan terbaru dari pemerintah untuk lebih mengedukasi dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih aware dan terhadap lingkungan mereka atau kemana mereka akan berpergian. Kami percaya Dewan Juri Terhormat bahwasannya hak ini menjadi hak dari pemerintah dikarenakan pemerintah memiliki tujuan untuk dapat meredakan virus ini dengan cepat demi kebaikan masyarakat dan juga negara itu sendiri. Lalu, mengapa hal ini menjadi eksklusif pada pembukaan data pasien COVID-19? Karena Dewan Juri Terhormat kami percaya hanya pemerintah dan pihak-pihak tertentulah yang mengetahui hal tersebut. Sehingga ini akan menjadi hal yang baik di masyarakat apabila pemerintah kemudian membuka data tersebut sebagai alat dan juga pedoman masyarakat agar mereka dapat menghindari virus COVID-19 itu sendiri di lingkungan mereka. Layer kedua, kami percaya bahwasannya pembukaan data pasien COVID-19 tersebut akan membawa dampak baik bagi stakeholder-stakeholder yang terkait. Yang pertama, hal tersebut akan baik bagi pemerintah dikarenakan pembukaan data pasien COVID-19 ini akan membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang betapa berbahayanya virus ini. Kami percaya ini akan menjadi hal yang sangat efektif dan hal yang sangat menolong di sisi pemerintah. Kemudian kedua, pembukaan data pasien COVID-19 yang berupa riwayat perjalanan dan juga lingkungan tempat tinggal dan bekerja, ini akan sangat baik bagi masyarakat dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat mengenai apakah lingkungan yang ia tinggali berbahaya atau tidak, atau tempat yang akan ia kunjungi berbahaya atau tidak, dan lain sebagainya. Karena Dewan Juri Terhormat, kami percaya percuma saja apabila masyarakat mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan lain sebagainya, karena pada faktanya virus tersebut bisa menyebar melalui udara dan juga benda-benda di sekitar. Kemudian yang ketiga, pembukaan data pasien COVID-19 ini akan juga baik bagi si pasien dikarenakan hal ini si pasien akan membantu pemerintah dan juga masyarakat dalam menangani dan menghindari virus COVID-19 ini. Sehingga Dewan Juri Terhormat, kami sebagai pihak pro sangat setuju apabila pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID tersebut dikarenakan kami telah berhasil membuktikan yang pertama, pembukaan data pasien COVID-19 tersebut akan membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat akan lebih aware terhadap lingkungan mereka atau tempat-tempat yang kemudian akan mereka kunjungi. Kemudian yang ketiga, pembukaan data pasien COVID-19 ini tidak sama sekali melanggar undang-undang yang ada dikarenakan hanya pembukaan data secara general dan tidak juga akan memunculkan stigma negatif di masyarakat. Kami dengan bangga berdiri pada pihak pro. Terima kasih. Saya akan mulai perdebatan ini dari 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan utama tim pemerintah dalam mengajukan mosi adalah tidak menganalisa terlebih dahulu kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi di tim mereka. Pertama, ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan membuka dan menjelaskan data pasien karena ini akan menjadi pedoman bagi masyarakat, karena dengan data atau jejak pasien tersebut masyarakat akan lebih berhati-hati di kemudiannya. Kami rasa walaupun tanpa dibuka data pasien, masyarakat akan tetap berhati-hati. Karena pada saat ini, pada status quo yang ada, pemerintah saat ini telah memberikan atensi terhadap bagaimana cara menanggulangi COVID-19 ini. Seperti memperlihatkan grafik data pasien positif COVID, memberikan grafik data positif COVID-19 Indonesia di berita-berita yang ada tanpa menjelaskan nama. Kemudian adanya kewajiban dan peraturan-peraturan seperti kewajiban pakai masker, kewajiban untuk menjaga jarak dan sebagainya, dan akan ada denda jika tidak melakukannya dan sebagainya. Justru walaupun ini dibuka, ini tetap tidak akan memberikan solusi. Jika ini akan membuat masyarakat lebih hati-hati karena ada rekam jejak dari si pasien tersebut, ini justru akan membuat masyarakat chaos ya, teman-teman. Karena pada dasarnya ketika tujuan dari tim pemerintah adalah agar masyarakat lebih berhati-hati ke daerah tersebut, ini tetap tidak akan menanggulangi. Karena pertama, ketika memang pada suatu kondisi masyarakat memang ingin ke tempat itu, kedua memang masyarakat sedang bekerja di tempat itu, maka hal ini tidak akan membuat mereka berhenti ke suatu tempat atau rekam jejak tersebut karena memang ada tuntutan profesi dari seorang itu. Hal ini tetap tidak akan pernah bisa menang karena pada dasarnya dampak terburuknya adalah masyarakat akan lebih asumtif dan akan ada perkembangan naratif seperti jangan ke RW atau ke tempat itu karena di sana ada jejak dari pasien COVID-19. Padahal belum tentu satu RW tersebut terkena, bisa jadi hanya di sekitar rumahnya saja atau bisa jadi hanya ada di satu tempat. Namun yang di caps lock dari masyarakat adalah satu RW tersebut. Maka ini sangatlah asumtif dan tidak menimbulkan keresahan dan akan sangat menimbulkan keresahan di masyarakat, dan di sisi kami akan lebih baik. Masuk ke ranah argumentasi kami, kenapa kami tidak menyetujui
adanya mosi ini diterapkan bahwa pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Baiklah Dewan Juri Terhormat, sebelum saya masuk ke argumen saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan dan meluruskan mosi ini terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang data pasien, itu berarti kita akan membicarakan tentang data individu atau data personal yang merupakan suatu hal yang krusial untuk dibongkar. Karena ini merupakan data individu dan data personal dari seorang. Karena itu merupakan suatu hak privasi atau hak dari individu tersebut yang pemerintah tidak boleh untuk menyebarkannya. Karena pemerintah tidak punya hak untuk menyebarkan data pasien COVID-19. Karena berdasarkan sistem hukum pemerintahan, pemerintah itu boleh untuk membuka data pribadi individu apabila individu tersebut melakukan kejahatan atau memang data individu tersebut harus dibongkar ke masyarakat agar masyarakat tersebut lebih berhati-hati karena orang ini jahat. Namun dalam kasus ini, bahwa data yang disebarkan pemerintah adalah data pasien COVID-19 yang justru pada hakikatnya harus kita jaga, dan harus kita lindungi, bukan malah kita bongkar. Kenapa ini harus dilindungi dan kenapa ini penting? Ini akan masuk ke dalam argumen saya yang menjelaskan tentang best case dan worst case skenario dari perdebatan ini. Best case skenario-nya adalah ketika data pasien COVID-19 ini tidak disebarkan, ini akan memberikan rasa kemanusiaan terhadap pasien COVID-19. Karena pasien ini terkena virus corona dan membuat dia at that time tidak bisa beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Dengan tetap dijaganya data pasien, maka ini akan membuat dengan ini akan dijaganya data pasien, maka permasalahan akan hanya sebatas terhadap individu tersebut dan tidak akan ada efek domino. Justru di sisi tim pro ini akan menimbulkan efek domino ketika pada tim pro ini akan menyebarkan dan memperluaskan data pasien. Ini tidak akan berhenti di pasien itu saja. Masyarakat akan tahu dan akan adanya stigma dari masyarakat. Karena masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang COVID-19. Ada yang takut, ada yang biasa saja, dan ada yang benar-benar takut. Maka ini akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyarakat akan mengucilkan orang-orang yang namanya terdata di pasien COVID-19. Mereka akan menghindari dan berpikiran buruk terhadap keluarganya dan menjauhi. Justru ini akan lebih aman di sisi kami. Dan di worst case skenario terburuk pun dari perdebatan ini adalah jika data pasien COVID-19 terbongkar, ini akan menciptakan chaos di tatanan masyarakat. Karena data bersifat dinamis, maka akan ada suatu kondisi di mana ketika suatu saat pasien telah sembuh dari COVID-19, namun karena adanya penyebaran data tersebut, sekalipun dia akan sembuh, maka dia akan tetap dijustify. Karena data itu bersifat record atau bersifat record dan bersifat selamanya, dan itu dapat diakses dan disimpan oleh seseorang. Itu berarti di kemudian hari, walaupun pasien ini sembuh, tetap tidak akan ada perbedaan dari pasien yang saat ini masih dalam perawatan, pun akan mendapatkan stigma yang sama di masyarakat. Atau bahkan jika memang itulah kondisi terbaik yang bisa ditempuh oleh tim pemerintah, ini tetap tidak akan memberikan solusi. Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa data tersebut valid, karena Indonesia terdiri dari 200 juta jiwa dan sudah jutaan masyarakat Indonesia terinfeksi corona. Apakah data tersebut akan tetap tertib di masyarakat? Sedangkan kita melihat pergerakan COVID-19 ini fluktuatif, artinya naik turun. Itu berarti akan membuat data tersebut chaos, dan bisa jadi di suatu saat data tersebut akan berantakan dengan cara yang terhormat. Kondisi ideal yang kami inginkan dapat kita lihat bahwa bagaimana COVID-19 ini berhenti, namun yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan rasa aman dan tentram dan tidak cemas di tatanan masyarakat. Kami akan lebih menang karena ketika data ini ditutup, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa dan hanya menghindari. Dibandingkan di sisi pro, akan ada kecemasan, was-was, dan rasa takut akan tertular dari tempat yang sudah dijelaskan bahwa tempat tersebut pernah ada rekam jejak COVID. Kami rasa di posisi kami ini akan lebih menguntungkan. Maka kami rasa sampai akhir mosi ini tetap tidak akan berdiri dan kami berhak memenangkan perdebatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Saya Muhammad Arif Ilham Haryono, berdiri sebagai pembicara ketiga, di mana saya akan menegaskan alur perdebatan serta menarik kesimpulan dengan perdebatan pada mosi kita kali ini, yaitu pemerintah
mewacanakan pembukaan data COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, di mana telah kita dengar argumentasi yang disampaikan oleh tim pro, di mana ada 2 poin utama yang dianggap masalah bagi tim pro, yang mana akan menjawab status quo saat ini, di mana kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19 ini belum secara signifikan untuk menurunkannya, Dewan Juri yang kami hormati. Karena ada 2 poin utama masalah. Yang pertama, itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini, di mana sosialisasi pemerintah kurang mendasar kepada masyarakat yang bawah, karena mereka masih banyak yang tidak mengetahui bahayanya COVID-19 ini. Yang kedua, itu masyarakat tidak terlalu takut dengan adanya COVID ini, sehingga tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Karena mereka, Dewan Juri yang kami hormati, karena mereka tidak mengetahui secara pasti siapa dan di mana yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, dengan hal ini, tim pro juga dengan adanya pembukaan data COVID-19 ini akan bertujuan sebagai informasi dan juga pedoman bagi masyarakat lain yang belum terinfeksi untuk berhati-hati serta mengantisipasi agar tidak terdampak COVID-19 ini, Dewan Juri yang kami hormati. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, di sini ada proposal yang diajukan oleh tim pro, yang mana pembukaan data COVID-19 ini itu datanya dibuka secara general saja, Dewan Juri kami hormati. Hanya membuka data riwayat perjalanan, lingkungan tempat tinggal, serta lingkungan bekerja saja. Namun tidak membuka data identitas diri seperti nama, usia, dan hal yang perlu dirahasiakan. Karena mengingat ada undang-undang yang mengatur seperti undang-undang tentang tenaga kesehatan, etika kedokteran, yang memang harus merahasiakan data-data pasien COVID-19 itu sendiri. Namun Dewan Juri yang kami hormati, di sini ada tim kontra, yang dimana tim yang tidak setuju dengan adanya mosi ini. Karena mengapa, Dewan Juri yang kami hormati? Karena melihat argumentasi tim pro, tim kontra menganggap solusi yang diberikan oleh tim pro itu bukan akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berhati-hati, namun akan lebih banyak asumtif yang tercipta di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap bila suatu daerah tersebut sudah dijustifikasi oleh pemerintah yang sudah terinfeksi, maka akan berpengaruh ke sosialnya, Dewan Juri yang kami hormati. Karena Dewan Juri yang kami hormati, data-data pasien yang terpapar COVID-19 itu apakah sudah valid atau belum, yang sudah disampaikan oleh tim kontra itu. Dan juga sistem hukum pemerintahan boleh membuka data individu ke publik itu apabila individu tersebut melakukan kejahatan atau memang perlu dipublikasi. Tapi dalam kasus ini, Dewan Juri yang terhormat, kasus ini yaitu tentang penyebaran COVID-19 atau pasien COVID-19 ini. Sehingga individu itu diposisikan itu sebagai pasien COVID-19, Dewan Juri yang terhormat, yang mana justru harus dilindungi. Nah, apabila data COVID-19 ini dibuka oleh pemerintah, maka akan ada kemungkinan ada 2 hal yang akan bermasalah di masyarakat. Yang pertama, yaitu ada efek domino, di mana efek domino ini akan ada pengucilan orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19, walaupun mereka sudah sembuh, mereka akan dijauhi oleh masyarakat di sekitar situ, bahkan sampai keluarganya. Dan yang kedua, akan menyebabkan chaos, di mana chaos ini, suatu data yang sudah dipublikasi oleh pemerintah itu akan tersimpan selamanya, sehingga di suatu saat nanti akan terbuka, akan menimbulkan diskriminasi sosial terhadap orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 ini. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini, yaitu pemerintah mewacanakan pembukaan data COVID-19 ini, menuai pro kontra di tengah masyarakat, di mana tim pro sangat setuju karena akan menjadi pedoman masyarakat untuk berhati-hati. Yang di sisi lain, tim kontra akan menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya para pasien-pasien yang sudah terpapar, Dewan Juri yang kami hormati. Sekian dan terima kasih.